Pernikahan yang tidak diinginkan. Bab 126. Pagi itu, Din sudah bersiap untuk sarapan di restoran hotel di lantai bawah, menikmati suasana tenang sebelum aktivitas dimulai. Namun, telepon dari ibunya yang mengabarkan kalau dia sudah berada di pesawat menuju Indonesia membuat senyum lebar muncul di wajahnya. Ibunya benar-benar datang, dan dengan begitu, rencana lamaran yang telah dia rencanakan untuk Azarin akan segera terlaksana. Setelah menutup sambungan telepon, Din bergegas keluar dari kamar hotel, tetapi tiba-tiba dia teringat tentang Alea. Sebelum ibunya datang dan sebelum lamaran berlangsung di rumah Azarin, ada satu hal yang harus dia selesaikan terlebih dahulu, yakni masalah gelang itu. Dia bertekad untuk memberikan pelajaran pada wanita yang dengan berani menjual gelang milik Azarin. Dengan cepat, Din kembali ke dalam kamar dan membuka lemari untuk mengambil gelang serta surat transaksi jual-beli yang dia minta salinannya kemarin. Surat itu juga menyertakan nomor ponsel Alea sebagai penjual. Tanpa ragu, dia langsung mengetikkan nomor tersebut di ponselnya dan menekan tombol panggilan. Telepon berdering beberapa kali, namun tak ada jawaban. Din tak ingin menyerah begitu saja. Dia menekan nomor itu lagi, dan akhirnya, terdengar suara serak dari seberang sana, bertanya dengan nada bingung. "Siapa ini?" Din mengatur napasnya, mencoba terdengar tenang meski dia merasa geram. "Saya Din. Din, calon suami Azarin. Saya ingin ketemu dengan kamu sekarang." Di sisi lain, Alea yang masih terbaring di tempat tidur dengan mata setengah tertutup, tubuh tak berbalut pakaian dan hanya selimut saja mendengar nama Din dan langsung terkejut. Dia bangkit dari posisinya, menggenggam selimut di dadanya, matanya terbelalak. "Ada apa? Kenapa kamu menghubungiku?" tanyanya terburu-buru. Suara Alea yang nyaring membuat jenderal, yang masih tertidur lelap tanpa pakaian, terbangun. Dia menggeliat dan bergumam panjang dalam tiduran. "2. Alea segera menggigit bibirnya, khawatir jenderal akan terbangun lebih sepenuhnya. Tanpa berpikir panjang, dia segera turun dari tempat tidur, mengambil handuk yang tergantung untuk menutupi tubuhnya yang telanjang, dan keluar dari kamar. Setelah memastikan tidak ada suara dari jenderal, dia kembali melanjutkan percakapan dengan Din. "Oke, aku di luar kamar. Jadi, ada apa? Kenapa kamu menghubungiku?" tanya Alea, nada suaranya masih cemas. Din yang mendengar suara Alea berubah serius, lalu dengan tegas berkata, "Saya ingin bertemu denganmu pagi ini, kalau tidak, saya akan membongkar semuanya, dan menyeretmu ke kantor polisi." Alea tampak bingung, matanya menyipit, mencoba menangkap maksud percakapan ini. "Apa maksudmu? Ada masalah apa yang kamu akan dibongkar?" Di ujung telepon, Din mendengkus kesal. "Saya bicara soal gelang Azarin," katanya, suara tegas dan tanpa kompromi. Mendengar itu, mata Alea langsung membesar, napasnya tertahan. Gelang Azarin. Apa yang kamu tahu tentang itu?" tanyanya, suaranya kini terdengar panik. "Saya tunggu di Hotel Cendana sekarang. Ingat, saya bukan Azarin yang masih bisa sabar menghadapimu. Saya juga bukan jenderal yang bisa tertipu dengan bujuk rayumu. Datang secepatnya, atau kamu akan menyesal," ujar Din tegas. Belum sempat Alea menjawab, sambungan telepon terputus sepihak. Alea menatap layar ponsel, jantungnya seperti terasa dicabut dari rongganya. Dia syok, panik, dan cemas. Hanya satu pertanyaan yang terbesit di kepalanya. Bagaimana bisa Din mengetahui soal gelang itu? 3. Alea menggenggam ponselnya erat, rahangnya mengeras setelah telepon dari Din terputus sepihak. "Sial!" gerutunya, wajahnya memerah,
mencerminkan amarah dan kepanikan yang bercampur aduk. Ancaman Din tadi terngiang di kepalanya, membuat jantungnya berdegup kencang. Kenapa gelang itu bisa sampai ke tangan dia? Kenapa semuanya jadi begini? Alea mengusap wajahnya dengan kasar, mencoba menenangkan diri. Namun, pikirannya tetap kalut. Dia tahu, situasi ini jauh dari kata aman. Tak ingin berlama-lama, Alea kembali masuk ke kamar. Matanya tertuju pada jenderal yang masih terlelap, tubuhnya yang menyamping terlihat damai, membuat hati Alea sedikit melunak. Dia berhenti sejenak, memandangi pria itu. Dalam diam, ada harapan yang tumbuh di hatinya, harapan bahwa jenderal mungkin masih bisa mencintainya. Perlahan, Alea mendekat dan memeluknya dari belakang. Kehangatan tubuh jenderal terasa menenangkan. Namun, gerakan kecil jenderal yang menggeliat membuatnya tersadar. Meski matanya masih terpejam, jenderal menarik tangan Alea dan membawanya ke dalam pelukan. "Mas," Alea berbisik pelan, meski ada sedikit rasa bahagia. Dia teringat malam sebelumnya, bagaimana akhirnya mereka menghabiskan waktu bersama. Namun, senyum tipis di wajahnya lenyap seketika ketika jenderal menggumamkan sesuatu dalam tidurnya. "Asa." Suara itu keluar dari bibir jenderal dengan lembut. Alea terdiam, tubuhnya membeku. Namun, tak lama kemudian, wajahnya berubah suram, amarah mulai membara di matanya. Dia menarik tangannya dengan kasar dari pelukan jenderal, lalu berdiri sambil menatap pria itu dengan tatapan penuh emosi. "Mas," seru Alea dengan nada yang tertahan agar tidak membangunkan tetangga. Jenderal mengerjap, membuka matanya perlahan. Melihat siluet tubuh Alea yang hanya berbalut handuk membuatnya mengusap wajah dan matanya berkali-kali. Saat penglihatannya mulai jelas, dia langsung terduduk, kaget. "Alea, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya jenderal, matanya melotot melihat situasi yang tak dia pahami. Alea memutar bola matanya, menatapnya dengan penuh amarah. "Menurut Mas, siapa yang pantas di kamar ini?" "Azarin," balasnya dengan nada ketus. Jenderal menggaruk kepalanya yang tak gatal, bingung dan gelagapan. Namun, ketika menyadari dirinya juga tak mengenakan pakaian, wajahnya memucat. "Astagfirullah," serunya sambil menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. "Alea, apa yang kamu lakukan? Kenapa?" "HSS, jangan berteriak. Malu sama tetangga," potong Alea sambil menempelkan jari telunjuknya ke bibirnya. Jenderal mendesah frustrasi. "Iya, tapi, apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini, dan aku juga tidak?" "Ah." Jenderal menggeram frustrasi, meski suaranya pelan. Alea menghela napas panjang, lalu berjalan memunguti pakaian yang berserakan di lantai. "Gak usah pura-pura lupa, Mas. Semalam itu, Mas sendiri yang mulai. Katanya kepala Mas pusing karena Azarin, jadi butuh aku buat nemenin." 4. Alea melempar pakaian itu ke atas ranjang, lalu melipat tangannya di dada. "Sekarang malah belagas seolah aku yang memperkosamu, Mas." "Aduh, lebay banget, deh." Wajah jenderal memerah, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Namun, ucapan Alea berikutnya membuat bibirnya semakin keluh. "Dan tabuga, Mas." Alea menatapnya tajam. "Yang pantas marah itu aku, bukan Mas. Kenapa bangun tidur malah manggil nama Asa? Aku ini istri Mas, bukan Asa." Meski suara Alea terdengar pelan, ketegasannya membuat jenderal terdiam. Dia mengalihkan pandangannya, mencoba mengingat kembali apa yang terjadi. Dia ingat terakhir kali mereka makan malam bersama, Alea terus menyuapinya, hingga beberapa kotak makanan dihabisi bersama-sama.
Setelah makan, mereka pun mengisi waktu berbincang santai, lebih tepatnya Alea banyak membuka obrolan, dari canda tawa, sampai ungkapan perasaan Alea serta impiannya membangun keluarga yang bahagia. Hingga tak terasa waktu berjalan, pikiran Jenderal yang sempat hanya berpusat pada Azarin mulai teralihkan. Sampai akhirnya Alea mengajaknya masuk, karena sudah larut malam. Entah ada angin apa, yang membuatnya menuruti perintah Alea. Setibanya di dalam kamar, dia melihat Alea langsung membuka jilbab serta blazer hitam yang berbalut rapi sejak tadi. Rambut panjang Alea yang diikat bentuk cepolan tinggi, membuat leher jenjangnya yang dililit kalung emas terlihat jelas. Dalam sekejap, bayangan wajah Azarin menyelimuti penglihatannya, dengan sadar dia meminta hal tersebut pada Alea. Wajah Jenderal memucat saat semua ingatannya terputar bak kaset. "Astagfirullah," bisiknya, menutup wajahnya dengan satu tangan. "Sudah ingatkan. Terus kamu masih menuduhku, aku yang menggodamu atau apapun itu," ujar Alea ketus. Hatinya kesal dengan Jenderal yang selalu saja mengingat adiknya. Lagi pula, kalau mau sakit hati, aku harusnya yang paling sakit di sini, Mas. Alea menunjuk dadanya. "Saat kamu menyentuhku semalam, tak hentinya kamu menyebut nama Azarin. Aku sudah cukup sabar, dan membiarkanmu melakukan itu. Pagi ini juga kamu masih menyebut namanya. Sakit aku, Mas." Tanpa menunggu jawaban Jenderal, Alea bergegas keluar dari kamar dengan wajah kesal. Dia tak ingin memperpanjang pertengkaran dengan Jenderal. Lagi pula, masih ada hal lain yang harus dia selesaikan masalah dengan Din. Setidaknya Jenderal sudah tahu apa yang terjadi semalam di antara mereka. Alea keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih basah, handuk kecil melilit lehernya. Langkahnya terhenti saat melihat Jenderal berdiri di depan kamar Elsa dengan tongkatnya, tampak sibuk menatap ponsel di tangan. Pria itu sudah mengenakan kaos oblong dan celana pendek, tetapi raut wajahnya penuh kecemasan. Alea mengerutkan kening, berjalan mendekat. "Mas, ngapain di situ? Ada apa?" tanyanya sambil mengeringkan rambutnya. Jenderal tak menjawab, hanya menatap layar ponselnya dengan wajah yang semakin tegang. "Mas, aku tanya, ada masalah apa?" Kali ini nada suara Alea lebih tegas. Jenderal akhirnya menghela napas panjang dan menjawab pendek. "Elsa gak pulang dari semalam." Mendengar itu, Alea sedikit terkejut. Dia mengalihkan pandangannya ke kamar Elsa yang pintunya masih tertutup rapat. Mungkin dia ke Bogor ke rumah ibu, atau ketemu teman-teman kuliahnya. "Jangan terlalu khawatir dulu, Mas," ujarnya mencoba menenangkan. 5. Namun, respons Jenderal justru berbeda. Dia mendengus kesal, menatap Alea dengan tatapan tajam. "Elsa gak mungkin ke Bogor. Dia tahu kalau ibu udah gak mau nerima dia lagi, apalagi dalam kondisi hamil seperti ini." Alea terdiam, tak ingin memperkeruh suasana. Namun, dia tetap mencoba memberi logika. "Ya kalau gitu, mungkin dia butuh waktu sendiri, Mas. Atau ke rumah salah satu temannya. Nanti juga balik kok." "Enggak, Alea," tegas Jenderal, wajahnya memerah menahan emosi. "Aku yakin ada sesuatu yang gak beres. Aku harus lapor polisi sekarang juga." Alea mendesah panjang, lalu melipat tangan di dada. "Mas, polisi gak bakal terima laporan orang hilang kalau belum 24 jam. Mas tahu itu, kan?" Jenderal terdiam sejenak, pikirannya berputar, tetapi rasa cemas yang terus menghantuinya membuatnya sulit berpikir jernih. "Aku gak peduli. Aku tetap akan melapor. Ini udah terlalu lama," katanya bersikukuh. Melihat Jenderal yang keras kepala, Alea hanya mengangkat bahu acuh. "Ya udah,
Terserah Mas aja. Mau ngelapor sekarang, mau nunggu 24 jam, aku gak ikut campur. Selesai berkata, Alea melangkah pergi ke kamar tanpa menoleh lagi. Dalam hati, dia berpikir waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan berdebat dengan jenderal. Toh, dia juga harus segera bersiap-siap untuk menemui Din. Setelah memutuskan sambungan telepon dengan Alea, Din memasukkan gelang dan surat ke dalam saku celananya, lalu keluar dari kamar hotel. Meski langkahnya menyusuri lorong hotel tampak tenang, tetapi fokus pandangan serta jarinya sibuk berada di layar ponsel. Din berniat mengirimkan pesan untuk Azarin. Assalamualaikum. Asa, aku mau ngabarin, Ibu, Papa, dan Alina, sudah di pesawat. Insya Allah malam nanti sampai di Indonesia. Tulis Din, lalu tersenyum tipis. Hanya dengan melihat nama Azarin yang diberi nama, Zaujah, di ponsel, perasaan Din membaik begitu cepat. Definisi obat lelah, dan obat marah tidaklah mahal, tetapi sulit digapai. Terlihat tak ada tanda-tanda Azarin telah membaca pesannya, tetapi tak membuat Din kesal. Dia paham, kondisi Azarin saat pagi begini, kalau bukan di dapur, dia pasti sibuk di depan laptop, mengurus izin sekolah TK miliknya. Dia pun kembali mengetikkan pesan lain. Hari jadi gak cari cincin di toko emas. Karena tak ada balasan, Din menyimpan ponsel kembali ke saku celana dan melangkah menuju lift di ujung lorong. Wajahnya tetap tenang, kedua tangannya masuk ke saku celana, seolah tak ada hal yang mendesak. Namun, tepat saat dia sampai di depan lift dan menunggu pintunya terbuka, tubuhnya tiba-tiba terdorong keras dari belakang. Astagfirullah. Serunya, hampir kehilangan keseimbangan. Ketika Din berbalik, dia mendapati seorang wanita dengan rambut acak-acakan, wajah penuh air mata, dan tubuh gemetar berdiri di depannya. Tolong aku," katanya dengan suara parau. Din mengerutkan kening, memperhatikan dari ujung kepala hingga kaki wanita itu yang tak beralas. Bau alkohol samar-samar tercium. Wanita itu mengusap wajahnya yang berantakan dengan tangan gemetar, lalu memandang Din penuh harap. "Kumohon, tolong aku." Elsa terus bergumam, dan terdengar semakin serak dan bergetar. Namun, mata Din sudah terbelalak lebar, napasnya tertahan seketika. "Elsa!" serunya terkejut setelah mengenali wajah itu. "Kamu ngapain di sini? Kenapa kondisimu begini?" Elsa menggigit bibirnya, tak menjawab. Dia malah memohon lagi dengan suara terbata. "Mas Din, tolong. Selamatkan aku. Aku gak tahu harus kemana lagi." Din memandang sekeliling lorong hotel. Kosong. Hening. Namun, suara langkah kaki mendekat dari ujung lorong membuatnya waspada. "Siapa yang ngejar kamu?" Din bertanya cepat, tetapi Elsa hanya menarik napas tersengal, tak sanggup menjawab. Suara teriakan dari kejauhan terdengar semakin jelas. Din menatap Elsa dengan tajam. "Kamu sembunyi dulu di belakangku." Elsa tak membantah, dia langsung berlindung di belakang tubuh tegap Din. Sesaat kemudian, seorang pria bertubuh besar muncul di ujung lorong, berlari ke arah mereka dengan wajah penuh kemarahan. Din menggenggam tombol lift, menekannya berulang kali. "Ayo, cepat buka," gumamnya, napasnya tertahan. Bukan takut, tetapi kondisinya tak memungkinkan melawan, apalagi penampilan pria itu, membuatnya curiga membawa senjata tajam. Langkah pria itu semakin cepat. Din melirik Elsa yang mulai menangis ketakutan. "Diam, Elsa. Jangan panik," katanya dingin. Akhirnya, pintu lift terbuka. Din mendorong Elsa masuk terlebih dahulu, lalu ikut masuk sambil menekan tombol tutup pintu berulang kali.
Tepat saat pria itu hampir mencapai mereka, pintu lift tertutup sepenuhnya. Elsa menangis terisak di sudut lift, tubuhnya gemetar hebat. Din mengambil napas panjang untuk meredakan debaran jantungnya, lalu segera mengeluarkan ponsel dan menghubungi Vera. "Vera, ke Hotel Cempaka sekarang. Ada yang darurat," ucap Din tegas.